Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kali ini kembali kita akan bahas tema HyperOS. Dan ini temanya backup Cina ya. Hampir sama seperti tema yang waktu itu udah pernah kita review. Tapi kalau tema yang ini kalau menurutku sih agak sedikit ada peningkatan. Ini jauh lebih keren daripada tema yang udah pernah kita review. Untuk konsepnya ataupun layoutnya sih hampir sama ya. Dan oke, seperti biasa untuk link backupnya ataupun link restore-nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi dan itu ada di Telegram. Dan untuk tutorial cara restore temanya nanti di akhir video, makanya kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip biar kalian nggak gagal paham di tengah jalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan gini, untuk full reviewnya kali ini kita mulai dari lock screennya terlebih dahulu. Karena di bagian lock screen jujur saya suka banget ini untuk tampilan di bagian lock screennya. Dia simple ya, tapi dia ada animasi-animasi gitu. Dan ini adalah always on display-nya. Dia ada gradasi warnanya dari mulai biru, putih, abu-abu, dan juga merah muda gitu. Dan ini animasinya keren ya. Kalau kalian pertama kali mengaktifkan untuk di bagian always on display-nya, dia ada di bagian pojok kanan atas ini, dia ada animasinya untuk di bagian widgetnya. Dan ini widgetnya bertumpuk gitu ya, ada widget jam, hari, dan juga di bagian bawahnya ada pemutar musik, dan di bagian atas ini ada perakiraan cuaca. Dan oke nih, nggak hanya itu, untuk tampilan di bagian lock screen-nya di bagian atas ini, untuk lock screen utamanya dia ada widget ya, widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Dan kalian bisa swipe dari atas ke bawah, di sini ada shortcut yang tersembunyi. Ini shortcutnya keren, ada beberapa shortcut aplikasi, widget, dan juga pemutar musik. Dan di sini juga ada beberapa aplikasi yang hanya ada di Cina sana, dan di Indonesia ini aplikasinya kayaknya nggak berfungsi, dan kalian bisa tap untuk menyembunyikan lagi widget yang banyak ini. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat tampilan di bagian lock screen. Oke, untuk di bagian lock screen, widget di bagian atas ini hampir sama seperti widget yang waktu itu udah pernah kita review, tapi di sini nggak ada tulisan Mandarin ya. Kalau waktu itu kan tulisannya hampir semuanya Mandarin. Di sini tulisannya hampir ya, ada sih tulisan Mandarin tapi nggak terlalu banyak. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan dia udah berubah. Untuk icon packnya membulat. Control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Di bagian papan telepon pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan ini saturasi warnanya kecerahan bentar ya. Oke. Dan untuk di bagian papan telepon tema ini ada perubahan, begitu pula tampilan di bagian kontak dan aplikasi pesan sistem yang pasti ada perubahan. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian balon catnya. Dan oke nih, untuk di bagian setelan udah pasti ada perubahan ya. Tentang telepon, logo dari HyperOS di sini udah berubah, HyperOS, OS-nya jadi besar gitu. Dan secara keseluruhan sih untuk di bagian sistem semuanya berubah. Dan untuk kontrol volume udah pasti perubahan. Kalau yang kemarin pernah kita review kan, untuk kontrol volumenya pertama kali kita klik dia masih menggunakan kontrol volume standar, tapi ini udah ada perubahan, dia udah boncel dari pertamanya gitu, dari lahirnya gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut tutorial cara restore dan juga backup temanya. Untuk cara ganti wallpaper di bagian lock screen nanti seperti biasa ada di akhir video. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke step yang kedua, yakni tutorial cara restore temanya dari theme store Cina ke theme store global. Dan di sini saya udah menggunakan tema bawaan dari Poco karena saya menggunakan Poco. Ya, di sini saya menggunakan Poco X6 Pro. Dan oke, untuk langkah pertama, oh ya, untuk tema yang barusan kita review temanya udah aku hapus dan itu temanya udah nggak ada ya. Dan ini adalah tema yang kemarin. Di sini sengaja saya simpan karena menurutku sih temanya simple tapi keren, karena saya sendiri jujur saya lebih suka dengan tema-tema yang simple gitu. Dan oke, untuk langkah pertama kalian buka di bagian file manager. Nah, kita kembali dulu ya biar kalian nggak bingung. Oke, kita kembali buka di bagian file manager, kemudian pilih di bagian folder download, dan pilih di bagian folder Telegram, karena nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi dan itu ada di Telegram. Dan kalian pilih di bagian tema yang barusan kalian unduh ya. Setelah kalian unduh, dan ini adalah temanya, tema underscore keren underscore kr underscore 2 underscore chip. Dan kalian tap aja di bagian sini, kemudian kalian ekstrak di sini. Oke, di sini nanti ada folder ya. Kalian tap aja foldernya. Dan ini adalah folder file backupnya. Kalian tekan agak lama, kemudian kalian pilih pindahkan.
pilih penyimpanan internal, kemudian pilih di bagian folder MIUI, kemudian pilih folder backup, pilih folder all backup, dan kita pastikan di sini. Dan oke nih, untuk selanjutnya kalian close saja, kemudian kalian pilih di bagian setelan ataupun setting. Tentang telepon, scroll ke bagian bawah, pilih cadangan dan pulihkan, pilih perangkat seluler, dan ini adalah pilihan pemulihan, dan ini adalah tema file backupnya, kalian pulihkan. Dan oke, jika udah selesai, kalian klik di bagian selesai. Dan oke, sekarang kita buka aplikasi temanya. Dan ini adalah temanya yang barusan kita restore ya. Ini temanya. Oh ya, untuk tema yang ini nggak bisa diterapkan ya. Ya gagal, kemungkinan besar dari servernya udah dihapus. Jadi kita gunakan tema yang ini aja. Kita fokus tema yang ini aja yang barusan udah kita review. Kita terapkan. Dan oke nih, sekarang ke tutorial cara ganti wallpaper di bagian lock screen. Kalau untuk wallpaper di bagian home screen gampang, itu cara gantinya lah ya. Dan oke, seperti biasa kalian pergi ke bagian profil, klik di bagian kostumisasi, pilih di bagian gaya kunci, pilih di bagian kostumisasi, dan ini pertama kali kalian mengaktifkan nanti ataupun ini nanti dia off ya, kalian on kan aja. Kemudian pilih di bagian kedua dari atas itu, dan langsung masuk ke galeri, kalian pilih aja galeri. Dan sekarang kita gunakan atau coba wallpaper yang ini ya. Nah, wallpapernya udah terganti. Dan ini temanya sama seperti tema yang tadi udah kita review ya. Dan oke, itu satu buah rekomendasi tema Cina yang kalau menurutku sih temanya simple tapi keren. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Jika kalian punya rekomendasi tema dari Theme Store Global, kalian bisa menulisnya di kolom komentar biar kita nggak selalu review dari tema-tema Cina aja. Tapi kalau menurutku sih tema Cina itu keren-keren ya. Jadi nggak ada salahnya jika kalian belajar cara restore ataupun backup, dan caranya juga cukup gampang ya, nggak seribet yang kita bayangkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.